Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala, marilah kita bersama-sama niat mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beberapa amalan ibadah yang kita laksanakan, khususnya di pagi hari ini kita mencari rahmat dan ridha Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengajian rutin mempelajari syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita pelajari tentang ilmu fikih, tata cara ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita sehari-hari. Syariat Allah itu disimpulkan dalam tiga mata pelajaran, tiga fan, yaitu akidah, ini adalah tauhid, pembenaran iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya akidah. Kemudian fikih ini menerangkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau pelajaran tentang ilmu tasawuf. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan, jadi harus berjalan bersama-sama. Kalau kita rinci, akidah itu seperti dalam rukun agama. Rukun agama ada tiga. Ada yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Di situ kemudian terbentuk rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitab sucinya Allah, iman kepada para rasulnya Allah, sampai iman pada hari kiamat, iman kepada ketentuan atau qada dan takdirnya Allah. Kemudian dirinci berapa macam cabang dari iman. Islam mulai dari 2 kalimat syahadat sampai diterangkan pada pelaksanaan ibadah haji, ini banyak diterangkan dalam kitab fikih.
bisa kepada tingkatan itu, tingkatan musyahadah namanya, maka ada tingkatan di bawahnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kamu tidak bisa pada tingkatan musyahadah, maka tingkatan di bawahnya namanya muraqabah. Kapanpun, dimanapun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana perasaan kita andaikan ada yang nyuting kita, kameranya terus dihadapkan kepada kita, kapanpun, dimanapun kita berada, tentunya tidak berani melakukan hal-hal yang tidak pantas, apalagi melanggar. Itu adalah garis besar dalam ajaran agama kita, yaitu Islam. Kemudian fikih ini diawali dari babnya toharo. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat yang lainnya, ini ada persyaratan harus suci. Harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar, harus suci pakaian, tempat, dan badannya dari najis. Maka ini diletakkan di paling depan. Karena kalau langsung bab sholat, kemudian persyaratannya belum dilengkapi, ini kan sholatnya tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Kemudian hadisnya adalah miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya sholat itu adalah suci. Nah, meliputi tadi itu suci dari najis, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian Allah mensyariatkan suci ini dengan 4 macam cara. Bagaimana caranya kita bisa suci? Suci ini meliputi 4 cara. Ada caranya bagaimana suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil ini disyariatkan ibadah namanya wudu. Wudu ini menghilangkan hadas kecil, ya. Hadas kecil. Hadas ini tidak bisa dilihat. Jadi apa hal-hal yang menyebabkan orang itu bisa menjadi hadas? Nah, yang tahu adalah melihat hadas ini adalah Allah dan para malaikatnya. Bisa membedakan ini orang punya wudu, orang tidak punya wudu, itu para malaikat bisa membedakan. Dalam hadis dikatakan, ummati tud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi,
panjenengan ini nanti pada hari kiamat akan mensyafaati umatnya seluruh dunia. Umat yang hidup di masa panjenengan sampai umat yang hidup di masa paling terakhir misalnya. Loh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana panjenengan itu nanti akan mensyafaati umatnya yang hidup di akhir zaman, padahal panjenengan sama sekali tidak pernah mengetahui siapa orang-orang atau umat yang hidup di zaman akhir. Ya, seperti sekarang kita kan tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah secara jelas dilihat oleh Rasulullah. Bagaimana nanti bisa kenal kepada kita pada hari kiamat? Di antara jawaban Rasulullah adalah ummati tud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min athari wudu. Umatku besok akan dipanggil pada hari kiamat, dipanggil untuk memperoleh syafaat, untuk memperoleh rahmat. Ini adalah hurran muhajjalin, ada tandanya. Tandanya adalah wajah bersinar, tangan dan kakinya bersinar, min atharil wudu, pengaruh dari wudu yang setiap waktu kita laksanakan. Jadi kalau ada hadis mengatakan as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya, al-wudu nurun, wudu adalah cahaya, kemudian al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, itu nanti akan terbukti. Apa yang dimaksud cahaya akan terbukti nanti di akhirat. Sekarang kita bisa mengumpamakan kalau al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya karena diibaratkan seperti cahaya. Kalau orang kegelapan, tidak ada cahaya, maka akan tersesat. Kalau orang tidak punya ilmu, juga untuk melakukan kebenaran ini akan tersesat. Itu persamaan. Jadi ini wudu ini untuk menghilangkan hadas. Wudu ini tidak semata-mata dibahas dalam pandangan fikih, tetapi juga dibahas di dalam pandangan ilmu tasawuf. Sampai pernah Allah memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, apabila kamu tertimpa musibah, pada saat itu kamu sedang tidak memiliki wudu, maka jangan salahkan siapa-siapa, tetapi salahkanlah dirimu sendiri. Dalam hadis ini, hadis qudsi menunjukkan bahwa orang punya wudu itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sama manusianya nggak bisa membedakan ini orang punya wudu atau tidak, itu tidak ada bedanya. Nah, kemudian fikih membahas wudu ini. Wudu adalah menjadi persyaratan sahnya sholat. Kemudian yang kedua, orang bisa suci dari hadas besar. Ini Allah menentukan syariat, menetapkan syariat
untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan menggunakan mandi. Jadi wudhu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar penyebabnya kewajiban mandi itu mandi sekujur badan seluruh ya, harus rata. Itu adalah penyebabnya karena ada yang khusus untuk orang perempuan, ada yang umum laki perempuan. Itu bisa terjadi penyebab-penyebab wajibnya mandi ini. Yang khusus perempuan itu disebabkan haid, disebabkan nifas, disebabkan melahirkan. Itu selesai maka wajib mandi. Ada yang umum untuk laki dan perempuan, seperti janabah karena telah berhubungan intim suami istri, itu namanya janabah. Kemudian ada dikarenakan keluar mani walaupun tanpa melakukan hubungan suami istri, juga janabah. Yang berikutnya adalah karena mati. Siapapun meninggal dunia itu yang hidup wajib memandikan. Jadi 6 ini penyebab wajibnya mandi. Ketiga, mau melaksanakan wudhu tidak ada air, atau ada air tetapi ada anggota badan yang tidak bisa terkena air karena sakit misalnya. Kemudian mau mandi tidak ada air, atau ada air tetapi ada bagian dari anggota tubuh kita yang tidak boleh kena air, ya, maka di situ ada syariat penggantinya wudhu atau penggantinya mandi adalah yang disebut tayamum. Jadi tayamum ini bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi dalam keadaan atau waktu yang tertentu, ya, tayamum itu anggotanya hanya 2, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, hanya itu. Nah, ini tayamum ini namanya toharoh darurat. Toharoh dalam keadaan darurat, ketika tidak bisa melakukan wudhu atau tidak bisa melakukan mandi besar. Ada tayamum. Ya, tayamum gantinya wudhu, gantinya mandi besar itu modelnya sama. Jadi kalau gantinya wudhu mengusap wajah dan tangan, gantinya mandi besar juga mengusap wajah dan tangan. Tidak ada bedanya. Nah, kemudian yang keempat, ada toharo suci dari najis, ya. Kalau suci dari najis ini syariatnya adalah tata cara menghilangkan najis. Lah ini 4 cara bersuci, ya. Ada suci dari hadas kecil, namanya caranya adalah dengan wudhu. Suci dari hadas besar dengan melaksanakan mandi.
Bila tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi, maka ada toharoh pengganti, namanya tayamum. Lalu yang keempat adalah menghilangkan najis. Nah ini harus dipelajari lebih awal, ya, lebih awal khususnya kepada anak-anak kita. Jadi kewajiban kita untuk mendidik keluarga antara lain adalah membenarkan wudhunya, membenarkan mandinya, membenarkan kalau tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi adalah dengan tayamum, baru menghindari najis dan menghilangkan najis. Kemudian alat untuk digunakan wudhu, alat bukan alat maksudnya apa yang harus kita gunakan untuk melaksanakan 4 macam ibadah toharoh ini. Hanya 2, yaitu wudhu harus dengan air, mandi harus dengan air, tayamum harus dengan debu, menghilangkan najis. Ini banyak ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i semuanya 4 itu ya air dan debu, hanya itu. Wudu harus dengan air, mandi harus dengan air, tayamum harus dengan debu, kemudian menghilangkan najis harus dengan air. Nah, tidak semua air ini bisa digunakan untuk wudu. Wudu, mandi dan menghilangkan najis. Air yang bisa digunakan untuk wudu itu adalah air mutlak. Ciri-cirinya air mutlak itu air ketika dipindah-pindah itu namanya bisa berubah. Misalnya ya, kita ngambil air sumur, kita letakkan di jeding, maka pindah namanya air jeding. Kita pindah ke kendi, maka namanya air kendi. Kita pindah ke galon, namanya air galon. Ini menunjukkan bahwa air ini masih tidak terikat dengan nama. Artinya tidak terikat dengan nama yang terus melekat, baku ya. Beda dengan air sudah dibuat wedang kopi. Ini dipindah-pindah ya tetap namanya wedang kopi. Nah, kalau begitu air yang sudah menjadi wedang kopi itu sudah menjadi nama khusus, tidak bisa lepas nama itu, maka tidak boleh digunakan untuk wudu. Ya. Jadi wudu itu harus airnya air mutlak, air yang belum pernah dipakai untuk sesuci ya, dan tidak mengalami berubah ya, dipindah kemana-mana. Ciri-cirinya ini bisa berubah nama. Ini namanya air mutlak. Yang kedua, air itu ada air suci, tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Ya seperti ini, air yang sudah dicampuri
campuran ya, kopi ataupun teh ataupun yang lainnya, ini suci tapi nggak bisa dibuat untuk wudu. Ya, kalau air mutlak namanya suci dan bisa mensucikan kepada barang lain, bisa untuk digunakan wudu dan lainnya. Kalau yang kedua suci tapi nggak bisa mensucikan, seperti air yang berubah dengan barang suci. Berubah dengan barang suci, berubahnya bisa menghilangkan kemutlakannya tadi, bisa berubah menjadi satu nama yang melekat. Air apa ini? Oh, ini wedang kopi. Gak bisa dilepas, sudah dipindah-pindah tempat ya tetap wedang kopi. Itu namanya air suci kecampuran barang lain yang suci, dan campurannya itu bisa menjadikan air itu berubah dari nama asalnya menjadi nama yang melekat ya, gak bisa terlepas. Air teh, air sabun. Tapi kalau berubahnya sedikit, tidak sampai mengubah kepada nama aslinya, seperti air satu jeding kejatuhan sabun, ada berubahnya agak putih, tapi kalau diambil ini air apa? Ya air jeding. Diambil lagi, ini air apa? Ya air galon tapi agak berubah. Nah, itu namanya masih suci, mensucikan. Kemudian ada yang kedua itu suci tidak mensucikan, ini namanya air mustakmal. Mustakmal itu air sedikit tetapi sudah dipakai sesuci, seperti kita wudhu dari cibuk kemudian diwadahi maka timba. Nah, ini namanya air sudah digunakan, walaupun bersihnya tetap, ini dikatakan mustakmal, telah dipakai. Ini dalam mazhab Syafi'i namanya mustakmal. Nah, air mustakmal itu bisa dipakai lagi kalau dengan jumlah yang mencapai 175 liter, atau kalau kita pakai bak ya, pakai jeding itu jedingnya panjang lebar tingginya itu 56 cm. Jadi kalau membuat jeding persis jumlah airnya itu satu pula, bahasa kita 175 liter, itu panjangnya 56 cm, lebar 56 cm, tingginya 56 cm. Itu persisnya. Tapi kalau membuat jeding ya dilebihi. Misalnya panjangnya 70 ya, lebarnya 60, tingginya 70. Nah, itu kan lebih ya. Jadi misalnya di cibuk, satu cibuk, dua cibuk ini tetap airnya dikatakan air banyak. Kalau air itu sudah mencapai 2 bulan, maka dibuat wudhu, walaupun jatuh lagi ke jedingan itu, ke bak ini masih tetap bisa dipakai lagi. Jadi mustakmal tetapi banyak ya, itu boleh dipakai berkali-kali. Kemudian ada air suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh dipakai, yaitu air yang kepanasan sinar matahari
dan air itu berada di wadah yang bisa disolder atau bisa dilas. Berarti apa? Ya, logam, stainless ya. Itu kalau kepanasan sinar matahari panas, dipakai ya bisa wudhunya sah, tapi makruh. Kenapa di dalam syariah sampai ada hukum begitu, ada hukum makruh? Makruh itu sebaiknya tidak dipakai. Kenapa? Karena ada pengaruh kepada kesehatan. Jadi kalau daerahnya panas, pakai air yang kepanasan matahari itu biasanya merusak kepada kulit, bisa kulitnya warnanya ada putih-putihnya gitu. Nah ini sehingga dimakruhkan. Kecuali kalau tandonnya itu tandon dari plastik, ini walaupun panas tidak sampai makruh. Yang dari stainless, nah itu kalau panas ini makruh, harus didinginkan dulu. Kemudian ada air najis yang keempat. Air najis itu air sedikit kejatuhan najis, artinya tidak sampai hitungan 175 liter kejatuhan najis. Misalnya ini sedikit, tangan kita najis, kita masukkan, maka menjadi najis. Satu timba kita masuki tangan najis, maka menjadi najis. Atau banyak tetapi berubah. Misalnya jedingnya sudah besar, sudah 200 liter misalnya, atau tandonnya besar, ukuran 250, itu kan sudah 2 bulan lebih. Atau tandonnya 500 liter. Tetapi misalnya tandonnya terbuka, kemudian ada tikus mati di situ, bangkai, berubah sedikit. Ini air ini kok berubah baunya sedikit saja, dan maka itu menjadi najis. Walaupun banyak, itu kalau berubah jadi najis, maka harus ini tidak bisa dipakai kalau sudah najis. Dipakai wudhu tidak bisa, diminum juga tidak boleh. Nah, ini macam-macam air. Barangkali bisa ditanyakan dari beberapa macamnya toharo, ya, nanti akan dirinci untuk wudhu ini bagaimana cara wudhu yang secara rinci, mandi bagaimana rukunnya, tayamum, kemudian menghilangkan najis, ini nanti juga akan dirinci berapa macam-macamnya najis. Kemudian untuk air ini ada tiga perbedaan pendapat ya. Dari penggabungan hadis ada al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Ada hadis berbunyi air itu tidak bisa najis kecuali apabila berubah. Kemudian ada hadis idza balawal ma'ul latain lam yahmilil khabath. Air kalau sudah mencapai 2 bulan maka tidak bisa najis. Dua riwayat ini digabungkan. Kalau hadis yang pertama air itu kalau tidak berubah tidak najis, berarti air sedikit tidak berubah tidak najis kan itu kan. Nah, tapi hadis yang kedua
ada syarat, bila mencapai 2 bulan baru tidak bisa najis. Maka digabungkan, air itu kalau sedikit kejatuhan najis, berubah atau tidak itu najis. Kalau banyak dan tidak berubah maka tidak najis. Nah, mazhab Syafi'i air banyak itu tadi itu jedingnya 56 cm panjang, lebar dan tinggi. Tapi di dalam mazhab Hanafi beda lagi. Dalam mazhab Hanafi itu yang dinamakan air banyak itu kalau jedingnya itu panjangnya 5 meter, tingginya 5 meter, ya. Panjang lebar 5 meter, tingginya 5 meter. Kalau 5 meter ya tingginya ini, ruangan ini kurang, ya habis rumahnya jadi jeding semua, jadi kolam. Ini mazhab Hanafi. Pendapat ketiga mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu tidak ada ukuran sedikit dan banyak. Jadi yang penting air itu tidak berubah, maka suci dan mensucikan. Ini keadaan normal kita ikut mazhab Syafi'i. Keadaan darurat